Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Ya. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang bilangan rasional. Ya. Nah, saya punya bilangan rasional itu bentukannya pecahan seperti ini. 7/2 itu sama dengan 3 1/2 ya. Jadi kalau Anda rubah ke bentuk campurannya, yang tadinya 7/2 itu sama dengan 3 1/2. Nah, sekarang coba ubah pecahan campuran berikut. Pecahan ini ke pecahan campuran. Ya. Jadi 9/7 itu adalah 1 2/7. Kalau 13/3 itu adalah 4 1/3. 45/8 itu artinya adalah 5 5/8. Nah, sekarang ubah ini ke bentuk pecahan. Ya. Jadi saya punya pecahan campuran, ubah ke bentuk pecahan. Jadi saya punya 1 2/3 itu adalah 5/3. 35/7 itu adalah 26/7. 4 2/5 itu adalah 22/5 ya. Nah, misalkan jika dalam suatu angkatan terdiri atas 210 mahasiswa, sedangkan 90 di antara mahasiswa tersebut adalah lulusan SMK. Maka bentuk pecahan sederhana dari lulusan SMK di mahasiswa tersebut adalah, jadi saya punya SMK-nya adalah 90/210. Ini bisa disederhanakan menjadi 45/105. Sederhanakan lagi, ini 15/35. Sederhanakan lagi, ini adalah 3/7. Jadi lulusan SMK-nya itu adalah 3/7 dari total mahasiswa. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita jumlahkan ini. Ini totalnya adalah 12/13. Kalau saya kurangi, ini adalah 2/13. Kalau saya jumlahkan lagi, ini hasilnya adalah negatif 2/13. Kalau ini kita jumlahkan, hasilnya adalah negatif 12/13. Yang ini kalau Anda jumlahkan, hasilnya adalah 8/8 atau 1. Ya. Ini 5/8 kurangi 3/8, hasilnya adalah 2/8. Bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Negatif 5/8 tambah 3/8, ini hasilnya adalah negatif 2/8 atau negatif 1/4. Negatif 5/8 dikurangi 3/8, ini hasilnya negatif 8/8. Ya. Hasilnya adalah negatif 1. Ya, gitu. Oke, bagaimana untuk menjumlahkan seperti ini ketika penyebutnya berbeda? Nah, triknya itu adalah menyamakan penyebutnya. Jadi kita kali silang. Jadi 2 kali 5 tambah 4 kali 3 dibagi 3 kali 5. Hasilnya adalah 10 tambah 12/15 atau 22/15. Kita rubah ini ke bentuk pecahan campuran, yaitu 17/15. Ya. Nah, selanjutnya kalau pengurangan, halnya sama. Ya, gitu. Oke. Ini kita kali silang. Ya, jadi 9 kali 14 dikurangi 13 kali 10 dibagi 10 kali 14. Hasilnya adalah 126 kurangi 130 dibagi 140. Atau negatif 4/140. Atau negatif 1/35. Cara lain itu adalah menggunakan KPK-nya. Cari KPK dari penyebut. Jadi 10 dengan 14, ini KPK-nya adalah 70. Maka kita samakan penyebutnya adalah 70. Jadi semua kalikan dengan 70. 9/10 kalikan 70, yang ini juga 70 kalikan 13/14. Jadi 70 bagi 10 itu adalah 7. 7 kali 3, 7 kali 9 itu 63. Lalu 70 bagi 14 itu adalah 5. 5 kali negatif 13 itu negatif 65. Maka dia dapat negatif 2/70 atau negatif 1/35. Jadi kedua cara ini sama. Ya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini juga bisa Anda gunakan dengan cara kali silang. Berarti, ya ini 6, berarti harus dikalikan dengan 4 dan 15. Ya, yang atas juga harus dikalikan 4 dengan 15. Lalu yang 3, ini harus dikalikan 6 dan 15.
ya, yang 3/4 ini. Sedangkan yang 7/15 itu harus dikalikan 6 kali 4. Jadi seperti ini, ya. Gitu. Oke. Nah, sehingga kalau Anda hitung hasilnya adalah seperti ini, 11/20. Cara lain itu mencari KPK-nya dari 6, 4, dan 15, ya. Jadi Anda bisa cari hasilnya itu adalah 60. Nah, jadi kita samakan, penyebutnya adalah 60, ya. Jadi 60 bagi 6 itu adalah 10 kali 5, jadi 50. 60 bagi 4 itu adalah 15. 15 kali 3, 45. 60 bagi 15 itu 4. 4 kali 7 itu 28, ya. Sehingga kita jumlahkan hasilnya adalah seperti ini, 11/20 juga, ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau saya punya pecahan campuran seperti ini, ya, bagaimana mengoperasikannya? Ya, kita pisahkan karena ini campuran. Artinya saya punya bagian bulat, bilangan bulat, dan bilangan rasional. Yang bagian bilangan bulatnya ini 5 kurangi 3 kurangi 1. Lalu ditambahkan bilangan yang rasionalnya, 5/8 kurangi 1/4 kurangi 2/5. Jadi saya punya yang bilangan bulatnya ini 1, sedangkan untuk 8, 4, dan 5 penyebutnya kita samakan dengan menggunakan KPK itu adalah 40, ya. Sehingga hasilnya adalah seperti ini, jumlahkan, ya, sehingga kita dapat nih, ini negatif 1, ini 1, berarti kita rubah menjadi 40/40 dikurangi 1/40, hasilnya adalah 39/40, ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah operasi perkalian. Saya punya 2/3 kali 5, berarti ini adalah 2/3 kali 5/1. Kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah, maka saya punya 10/3, atau hasilnya adalah 31/3. Nah, selanjutnya saya punya negatif 2 kali 3/5. Negatif 2 itu adalah negatif 2/1. Kalikan lagi atas dengan atas, bawah dengan bawah, saya punya negatif 6/5. Atau bentuk campurannya itu adalah negatif 1, 1/5, ya. Nah, untuk yang ini Anda kalikan langsung, 2 kali 5 dibagi 3 kali 6, hasilnya adalah 10/18. Ini bisa disederhanakan menjadi 5/9. Nah, contoh selanjutnya adalah 9/4 kali negatif 8/21, ya. Ini kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Nah, ini 9 saya faktorkan. 9 itu adalah 3 kali 3, sedangkan negatif 8 itu negatif 2 kali 2 kali 2. 4 itu adalah 2 kali 2, sedangkan 21 itu adalah 3 kali 7. Nah, karena ada yang sama, ini 3 dengan 3 saya coret, ya, artinya itu 3 bagi 3, 1. 2 dengan 2, yang hijau ini, 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Maka yang tersisa itu adalah negatif 3, ini ada negatif kan, ya, tidak dicoret. Negatif 3 kali 2 dibagi 7, atau negatif 6/7. Nah, selanjutnya untuk pembagian, saya punya 2/3 dibagi 5, artinya adalah 2/3 dibagi 5/1. Untuk pembagian, bagian belakang itu diputar, ya. Jadi saya punya 2/3 kali 1/5, sehingga hasilnya adalah 2/15. Nah, begitu pula untuk ini, negatif 2 dibagi 3/5. Negatif 2 dibagi 1/1 dibagi 3/5, atau negatif 2/1 kali 5/3. Sehingga hasilnya adalah negatif 10/3, atau negatif 3/1/3. Oke, selanjutnya 2/3 dibagi 5/6, ya. Artinya saya punya 2/3 kali 6/5, ya, 12/15. Ini bisa disederhanakan lagi menjadi 4/5. Oke. Nah, saya punya 9/28 dibagi negatif 63/80, ya. Kita kalikan lagi, ya. Jadi 9/28 kali negatif 80/63. Nah, di sini kita faktorkan, ya.
Jadi saya biarkan 9, negatif 80 itu adalah 4 kali negatif 20. Ya, 28 itu 4 kali 7, 63 itu 9 kali 7. Nah, yang sama kita coret. Jadi 9 bagi 9 1, 4 bagi 4 itu 1. Tersisa tinggal negatif 20 di atas, di bawah 7 kali 7. Jadi negatif 20 per 49. Oke. Nah, bagaimana untuk pecahan campuran? Ya, perkaliannya. Kalau perkalian untuk pecahan campuran, ini terpaksa harus Anda rubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi saya punya 11 per 4 kali 8 per 7. Sehingga kita dapat ini adalah 22 per 7 ya, atau 31 per 7. Begitu pula dengan pembagian. Pembagian pun harus kita rubah ke bentuk pecahan. Jadi 12 per 3 itu adalah 5 per 3, 55 per 12 itu adalah 65 per 12. Karena pembagian kita putar jadi 5 per 3 kali 12 per 65 ya. Kita bisa lihat ini 65 itu kelipatan 5, 12 juga ini kelipatan 3. Maka saya punya 4 per 13 ya. Gitu. Oke, selanjutnya contoh lain. Nah, ini saya punya setengah tambah 3 per 5 dibagi 9 per 15 kurangi sepertiga. Oke. Karena ini kita ingat kembali ordernya, berarti yang pertama kali dikerjakan itu harus yang pembagian dulu. Nah, yang pembagian ini saya rubah menjadi perkalian ya. Kita kalikan, hasilnya adalah 1. Nah, baru kita samakan penyebutnya. Setelah sama penyebutnya baru kita jumlahkan. Hasilnya itu adalah 1 per 6. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah merubah dari pecahan menjadi desimal atau persen. Setengah itu adalah 0,5 atau 50%. Sepertiga itu adalah 0,333 terus ya. Ini tiganya berulang. Ini dalam bentuk persennya adalah 33,33%. Seperempat itu adalah 0,25 atau 25%. Seperlima itu 0,2 atau 20%. Seperenam itu 0,166666 ya, terus ya, itu adalah 16,66%. 1/7 itu 0,142857 142857 ini berulang ya, nanti 142857 seterusnya ya. Atau dalam bentuk persennya adalah 14,28%. 1/8 itu 0,125 ya, 12,5%. 1/9 0,1111 atau 11,11%. 1/10 itu 0,1 atau 10%. 1/11 itu adalah 0,09090909. Nah, berulang jadi 9,09%. Ya. Oke, selanjutnya kita coba mengerjakan ini. 2,5% dari 275. 2,5% artinya 2,5 per 100 ya, persen itu per 100. Anda kalikan dapatlah 6,875 ya. Gitu. Sekarang kasus kedua, harga pizza meatloaf itu adalah 45.000, sedangkan pajak restorannya adalah 10%. Berapa harga yang harus dibayarkan konsumen untuk satu pizza meatloaf ya? Jadi pertama hitung dulu pajak restorannya. Jadi 10% dari 45.000, hasilnya adalah 4.500. Jadi harga yang dibayarkan itu harga meatloaf-nya tambah pajaknya. Jadi saya punya 49.500. Oke. Nah, contoh ketiga, saya punya mahasiswa ini membeli netbook harganya 3 juta menggunakan kartu kredit. Bunga kartu kreditnya adalah 4% per bulan. Berapakah yang harus dibayarkan mahasiswa tersebut setelah 3 bulan? Jadi dia ngutang 3 bulan. Ya, hati-hati di sini. Jadi hutangnya adalah 3 juta. Bunga bulan pertama itu adalah 4% dari 3 juta, 120.000. Maka total hutangnya yang tadinya 3 juta ditambah 120.000. Hasilnya 3.120.000. Ya. Maka bulan kedua bunganya adalah 4% dari hutangnya, 4% dari 3.120.000. Hasilnya adalah 124.800. Ya.
Maka total hutangnya ya, jadi hutang yang tadi ditambah bunganya adalah 3.244.800. Maka bunga bulan ketiga itu 4% dari ini, hasilnya adalah 129.792. Maka kita jumlahkan ya totalnya. Jadi total hutangnya itu adalah 3.374.592. Oke. Hati-hati perhitungan di sini ya. Oke, selanjutnya adalah rasio. Dalam suatu kelas, rasio wanita terhadap pria itu adalah 5:25. Sederhanakan rasio tersebut. Saya punya wanita berbanding pria itu 5:25. Berarti kalau kita bagi menjadi 1/25 ya. Gitu. Oke, misalkan suatu batang kayu ini panjangnya 76 cm, batang kayu tersebut dipotong dengan rasio 6:13 ya. Sehingga saya punya rasio 6:13, maka jumlah rasionya itu adalah 19. Maka potongan kayu yang pendek itu dengan rasio 6 diperoleh 6/19 kali 76. Hasilnya adalah 24 cm. Sedangkan potongan kayu untuk rasio 13 itu adalah 13/19 kali 76, itu adalah 54,2 cm. Nah, misalkan total hadiah kompetisi mahasiswa itu $500 dengan rasionya 5:3:2 dari juara pertama hingga juara ketiga. Nah, pertama rasionya kita jumlahkan dulu ya. Jadi 5 tambah 3 tambah 2 hasilnya adalah 10. Maka juara pertama itu adalah 5/10 kali 500, $250. Juara kedua 3/10 kali 500, ini adalah $150. Sedangkan juara ketiganya itu 2/10 karena rasionya 2 ya, total rasionya 10 kali 500 maka $100. Kalau Anda jumlahkan ini totalnya $500 ya. Oke, selanjutnya adalah manfaat dari rasio adalah penggunaan skala di peta ya. Misalkan di peta itu 7 cm dari rumah ke universitas, skalanya 1/40.000. Nah, jadi jarak sebenarnya ya 7 cm ini dikalikan dengan 40.000, sehingga kita dapat 280.000 cm. Ini kita rubah ke dalam meter, berarti dibagi 100 ya. Karena 1 meter itu 100 cm ya. Maka saya punya 2.800 meter. Ini kalau kita rubah ke kilometer berarti dibagi 1000 ya. Sehingga 2,8 kilometer. Oke. Nah, tentukan rasio dari 150 gram dengan 4 kg. Jadi ini karena rasionya berbeda, satuannya harus dibuat sama dulu ya. Jadi 150 kg berbanding dengan 4000 gram. Karena sudah sama gram dengan gram, bisa kita coret 150 berbanding 4000. Bagi 10 berarti 15 berbanding 400. Masih bisa dibagi, bagi 5, hasilnya adalah 3/80 ya. Okay. Nah, selanjutnya saya punya kasus rasio juga. Jus alpukat ini merupakan campuran alpukat dan air. Dalam suatu gelas terdapat 40 ml jus alpukat mengandung 60% alpukat. Jika gelas tersebut ditambahkan air sebanyak 60 ml, tentukan konsentrasi alpukat di gelas tersebut. Ya. Jadi kalau Anda lihat dari cerita ini, karena ada pengenceran, ya, jadi airnya ditambahkan, maka konsentrasi alpukat pasti berkurang. Dari informasi di sana, banyaknya alpukat dalam 40 ml jus alpukat itu adalah 60% kali 40. Ya. Jadi alpukatnya sendiri itu adalah 24 ml. Di dalam gelas yang tadinya itu adalah 40 ml, kita tambahkan 60 ml air, maka totalnya adalah 100 ml. Ya. Artinya konsentrasi alpukat itu adalah 24 dibagi 100. Ya. Jadi 24 ml bagi 100 ml kalikan 100%. Hasilnya adalah 24%. Nah, misalkan kasus lain, saya punya pasir besi. Ini
adalah campuran pasir dan besi. Dalam 30 ton pasir besi itu memiliki konsentrasi 40%-nya pasir. Berapa banyak tambahan pasir sehingga diperoleh konsentrasi baru yaitu 20% besi. Hati-hati di sini. Yang 40% itu adalah pasir. Konsentrasi baru itu 20% besi. Berarti jalan ceritanya. Banyaknya pasir dalam 30 ton pasir besi itu adalah 40% kali 30, berarti 12 ton. Artinya besinya ya 30 ton kurangi 12 ton, hasilnya 18 ton. Nah, ini berubah konsentrasi jadi 20%. Jadi besinya kan tidak bertambah, yang bertambah pasir ya. Jadi besinya tetap. Nah, besinya yang 18 ton ini menjadi 20%, berarti 18 kali 100% dibagi 20%. Hasilnya adalah 90 ton. Oke. Nah, yang tadinya itu totalnya 30 ton, saya perlunya 90 ton. Maka berarti ada penambahan pasir sebesar 60 ton. Oke, selanjutnya adalah proporsi langsung. Harga jual 7 pensil adalah 5.600. Berapa harga jual 13 pensil? Langkah pertama itu adalah cari harga satuannya. Jadi saya punya 5.600 bagi 7, hasilnya kan 800. Jadi harga satu pensil itu adalah 800. Nah, untuk 13 pensil ya berarti 13 kali 800. Hasilnya adalah 10.400. Oke. Nah, selanjutnya, jika 2 porsi bolu itu membutuhkan 7 butir telur. Berapa porsi bolu yang dapat dibuat jika terdapat 20 telur? Ya. Oke, berarti keperluan telur untuk tiap porsi bolunya itu adalah 7 bagi 2 atau 3,5 telur. Ya. Nah, banyaknya bolu itu, jadi saya punya 20 telur dibagi 3,5 telur. Maka kita dapatkan 5,71 porsi bolu. Ya. Artinya 5 bolu itu terbuat dengan baik, sedangkan 0,1 bolunya lagi ya itu bantat sebenarnya ya, kurang sukses. Nah, oke, selanjutnya adalah proporsi terbalik. Jika satu tim itu terdiri atas 6 orang membutuhkan 2 tahun untuk menyelesaikan proyek website sekolah. Jika proyek website sekolah ini dikerjakan oleh satu tim yang terdiri atas 5 orang, ya, berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Nah, kalau 6 orang itu 2 tahun, berarti 5 orang pasti lebih lama, ya. Oke. Jadi 6 orang ini butuh 2 tahun. Jadi kalau 1 orang itu butuhnya 6 kali 12, artinya 12 tahun total pekerjaannya. Ya. Sedangkan 5 orang ini berarti ya 12 dibagi 5 atau 2,4 tahun. Ini 0,4 ya. Nah, bisa kita rubah. Jadi 2 tahun 4,8 bulan. Ini juga bisa kita rubah menjadi totalnya adalah 2 tahun 4 bulan dan 24 hari. Oke, selanjutnya adalah jika 5 pekerja pos menyebarkan surat itu butuh waktunya 14 jam. Kalau dikerjakan oleh 7 pekerja pos, wah, berarti ini lebih banyak pekerjanya, berarti bisa lebih cepat ya. Nah, oke. Berarti saya punya 5 pekerja pos, ini butuh 14 jam. Berarti satu pekerja pos itu butuhnya 5 kali 14 atau 70 jam. Ya. Nah, karena dikerjakan oleh 7 orang, berarti 70 ini dibagi 7, hasilnya adalah 10 jam. Oke. Nah, selanjutnya silakan pause video ini selama 25 menit, lalu kerjakan soal berikut ya. Coba Anda kerjakan latihan ini, kerjakan selama 25 menit. Tidak boleh lebih ya. Kerjakan seselesainya. Nah, Anda pause, kerjakan. Nah, apabila Anda dapat menyelesaikan 4 soal ini dengan benar, maka Anda bisa lanjut ke materi selanjutnya ya. Kalau kurang dari 4, ya disarankan Anda menonton video ya, menonton ulang video ini. Oke, berikut ini adalah jawabannya ya. Oke, selamat ya. Buat yang berhasil, maka Anda level up untuk materi matematika dasar di bilangan nasional ya.
Oke, sekian untuk video kali ini.